Kembali lagi dengan saya Rahmi Fitria. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penyimpanan arsip atau sistem pemberkasan arsip tersebut menurut Abjad. Sebelum saya masuk kepada tutorial, saya akan menjelaskan apa sih itu sistem pemberkasan arsip. Baiklah, sistem pemberkasan arsip tersebut adalah cara atau metode yang dilakukan dalam penyimpanan atau penataan arsip agar arsip-arsip tersebut tersusun rapi dan sistematis menurut aturan-aturan yang telah direncanakan. Sistem pemberkasan arsip itu ada 5 macam, tetapi yang biasa digunakan itu adalah sistem pemberkasan arsip menurut Abjad, karena sistem pemberkasan arsip tersebut lebih gampang dalam penemuan kembali arsip-arsip tersebut. Jadi sistem pemberkasan arsip menurut Abjad itu adalah sistem yang dipakai dalam penyusunan atau penataan arsip-arsip menurut Abjad dari A, B, C, sampai Z. Hal ini dilakukan agar ketika kita mencari arsip tersebut lebih mudah dan cepat dan juga tepat dalam penemuan arsip tersebut yang kita butuhkan. Baiklah, saya akan memperkenalkan alat-alat yang kita gunakan. Yang pertama yaitu ada arsip tentunya. Arsip yang saya gunakan di sini ada 3. Yang pertama yaitu ijazah, yang kedua ada sertifikat hasil ujian, dan yang ketiga yaitu surat asuransi. Yang berikutnya ada map. Map ini digunakan untuk menyimpan arsip-arsip yang telah kita klasifikasikan dan beri kode nantinya. Yang ketiga ada sekat atau guide. Ini digunakan untuk membatasi mana arsip yang berdasarkan Abjad A, Abjad B, dan seterusnya nantinya. Yang berikutnya ada tabel indeks. Tabel indeks ini kita buat untuk menentukan kode-kode yang kita gunakan dan juga mengetahui arsip-arsip apa aja yang ada di dalam map tersebut. Dan yang berikutnya ada pulpen dan perforator. Perforator ini kita gunakan nanti untuk melubangi arsip yang akan kita masukkan ke dalam map tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu memasukkan nama atau organisasi yang ada pada arsip yang kita punya ke dalam tabel indeks. Nantinya ini dilakukan untuk menentukan kode yang kita gunakan. Yang pertama yaitu ada sertifikat hasil ujian atas nama Fatimah Az-Zahra. Kita buatkan Fatimah Az-Zahra. Pada kolom pertama kita isikan Az-Zahra. Kolom kedua Fatimah. Kolom ketiga strip dengan kode AZ. Yang kedua yaitu arsip ijazah dengan nama Rahmi Fitria. Kolom pertama kita isikan dengan Fitria, yang kedua Rahmi, yang ketiga strip dengan kode FI. Arsip yang ketiga yaitu PT Taspen, yaitu asuransi. Yaitu kita buatkan PT Taspen. Kolom pertama kita buatkan yaitu Taspen. Yang kolom kedua PT, ketiga strip dengan kode TA. Langkah berikutnya kita menyusun arsip-arsip yang telah diklasifikasikan dengan tabel yang telah diisi pada sekat-sekat yang kita gunakan ini untuk memberikan kode abjadnya nanti di sebelah sini. Yang pertama yaitu tabel indeksnya, yang kedua sekat yang pertama kita masukkan arsip yang menurut abjadnya yang pertama, kedua sekat keduanya, yang kemudian arsip yang kedua menurut abjad, ketiga sekatnya yang terakhir, dan juga yang
arsip yang terakhir menurut abjad. Berikutnya kita beri kode pada bagian sekat di sini. Kode yang pertama yaitu AZ, yang kedua FI, yang ketiga TA. Langkah berikutnya kita memberikan lubang pada arsip yang telah kita susun tadi untuk memasukkannya ke dalam map. Kemudian kita memasukkan arsip-arsip yang telah kita lubangi tadi ke dalam map untuk menyimpannya lebih rapi. Kemudian menutupnya. Nah, sudah selesai cara penyimpanan arsip menurut abjad atau alfabet. Baiklah, sekian dari video saya. Semoga tutorial ini bisa diterapkan di rumah seperti itu, karena kebanyakan arsip-arsip yang di rumah tersebut kan tidak terkelola dengan rapi. Itu menyebabkan arsip tersebut bisa hilang, tercecer, rusak, dan lain-lainnya. Baiklah, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.